Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wededong Tian, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama dari Madrasah Aliyah Negeri Pasir, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah pidato yang bertema perwujudan bela negara di kalangan pemuda. Sahabat muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Bela negara merupakan semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Usaha pembelaan negara dilandasi dengan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Sahabat muda, pada kali ini saya menyimpulkan bahwa makna perjuangan bela negara di kalangan pemuda adalah berani. Yang pertama adalah berani berjuang demi bangsa. Nelson Mandela pernah berkata, "Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia." Hal itu diperkuat dengan banyaknya negara-negara merdeka setelah lahirnya kaum intelektual. Oleh karena itu, perjuangan demi bangsa dapat dimulai dengan terus belajar dan menjadi pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Bahkan, Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika seandainya kelemahan tersebut melekat pada generasi muda, saya yakin pemuda saat ini bukan lagi sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus, penghambat, bahkan penghancur pembangunan. Padahal sahabat muda, sejarah mengajarkan kepada kita, sejak 1928 ditandai dengan kebangkitan nasional Sumpah Pemuda sebagai penggerak gerakan nasional sendiri, bahkan sebagai garda terdepan untuk bangsa Indonesia. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita, mustahil tanpa pemuda Indonesia bisa merdeka. Poin yang kedua adalah berani menjaga adat dan budaya. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat dan budaya Nusantara kita yang kaya raya ini." Ingat wahai saudara-saudaraku, musuh terberat adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan dua agama, yang rela membunuh bangsanya sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu membangun negara ini tanpa pertumpahan darah. Oleh karena itu, sudah saatnya pemuda saat ini berani menjadi garda utama dalam menjaga keutuhan adat budaya Indonesia. Poin yang ketiga adalah berani bersatu. Tidak ada senjata yang lebih tajam dan lebih mematikan lagi selain persatuan. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda kita pernah bersumpah pada Indonesia akan bersatu dalam tumpah darah bangsa bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sumpah itu menjadi tanggung jawab pemuda saat ini dan tidak harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menghilangkan perpecahan atas dasar perbedaan. Karena Indonesia ada sebab kita beda, namun tetap memilih bersatu dalam bingkai Republik Indonesia. Poin yang terakhir adalah berani membela yang benar. Sahabat muda, masih ingatkah di benak kita
Sempat 30 tahun lalu, bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara bebas. Masa Orde Baru sempat membentuk generasi tertutup, generasi yang serba diatur, yang enggan berpolitik dan akhirnya hanya menggantungkan hidup pada segelintir elit. Oleh karena itu, saat ini Indonesia membutuhkan generasi yang lahir dan tumbuh di era reformasi, yang tahu menggunakan kebebasan berinisiatif atau menggerakkan pendapat, dan anak mudalah yang harus berani melawan arus dan tidak gentar dari zona nyaman dan mematahkan ketidakadilan di negeri ini. Sahabat muda, sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Segala bentukan negeri ini adalah bentuk anak muda. Tidak pernah melekam dalam ingatan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi momentum persatuan, kesadaran nasionalis dari penjuru Nusantara untuk mematik meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, wahai sahabat muda, sudah saatnya mulai detik ini para pemuda Indonesia bergerak, berjuang demi majukan bangsa Indonesia, membela negara, menjaga identitas, menepi segala perpecahan. Dan ingatlah satu kata lagi, bahwa Indonesia ada karena kita beda, namun tetap memilih satu dalam bingkai Republik Indonesia hingga saat ini. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyaknya kesalahan dan kekurangan, itu murninya datang dari diri saya sendiri. Dan jika itu benar, maka itu semua hanyalah perantara dari Allah Subhanahu